Erika Carlina memberikan pengakuan yang menghebohkan. Di depan Deddy Corbuzier mengatakan bahwa dia sudah hamil 9 bulan dan akan melakukan persalinan di bulan Agustus nanti. Nama bayinya sudah di-spill, jenis kelamin apa lagi, dan apa yang sebenarnya terjadi. Saya mencoba untuk menelisik, menerawang, melihat sesuatu yang mungkin kalian lewatkan. Dan saya yakin kalian pasti akan kaget saat mendengarkan. Kalau kalian anggap ini clickbait, tahukah kalian bahwa Erika Carlina ini sebanyak 13 kali mengambil tisu dengan jumlah lembar tisu itu sebanyak 20 lembar. Apa yang ada di balik itu? Mari kita bahas. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita nggak pengen ngegibahin ibu yang sedang hamil. Kita berikan dukungan yang terbaik untuk semua wanita yang melakukan tugas sucinya. Jihad mereka untuk mengandung, meneruskan, dan mendidik putra-putri mereka. Dan saya doakan yang terbaik untuk Erika Carlina, semoga diberikan kesehatan dan persalinannya dilancarkan. Tapi apa yang sebenarnya membuat heboh dan membuat orang-orang ini membicarakannya? Mari kita bahas. Oke, Mas Dedar, kalau Erika Carlina ini menjadi topik hangat atau mungkin trending topik di media sosial karena tiba-tiba mengaku dirinya sudah hamil 9 bulan dan akan segera bersalin. Beliau ini, Mbak Erika ini Katanya DJ. Iya betul, diambil oleh sosok DJ yang memang waktu itu kerap dekat dengan dia dan bahkan sempat diisukan juga memang mereka menjalin hubungan, cuma memang kayaknya nggak begitu go publik. Sempat ingin menikah, tapi Mbak Erika sendiri yang pada akhirnya menggagalkan atau mungkin nggak jadi deh nikah karena banyak tanda-tanda red flag. Menurut Mas Dedar seperti apa? Yang pertama, ini tidak menghujat karena nggak ada sebuah hal yang harus saya lakukan untuk saya menghujat seseorang. Dan ini adalah sebuah, kalau saya kira, narasi atau wacana yang bisa kita bicarakan, yang semoga akan bisa menjadikan sebuah percontohan untuk apapun yang akan kita lakukan. Dan tentu saja melihat fenomena sosial media yang ada. Yang pertama, saya iri. Kenapa iri? Karena saya dulu menunggu sampai 7 tahun sejak pernikahan saya, sampai akhirnya saya memiliki keturunan. Dan hal yang nggak masuk akal di sini adalah karena yang datang dan menangis dan terlihat galau di sini, ini adalah seseorang yang selama ini izinkan saya membacakan komentar di kolom komentar Instagram Close the Door milik Master Deddy Corbuzier. Ada ini dari Pergi Jauh, tapi Pergi Jauhnya ada _2, jadi saya yakin ini bukan Gofar. Duta Pergaulan Bebas nangis. Nah, karena kita tahu bahwa Erika Carlina ini sering kali mempertontonkan bagaimana kehidupan malam dan partinya, dan bagaimana dia menunjukkan kalau dia ini bukan yang cewek-cewek yang suka dibungkus, tapi dia malah yang konon katanya ini suka bungkus cowok. Kemampuannya untuk menahan tidak mabok saat mengkonsumsi minuman beralkohol itu juga sudah menjadi sebuah rahasia umum dan kekaguman untuk orang-orang memang hidup di dunia malam ini tadi. Saya lanjutkan, terus kemudian ada yang mengatakan WTF cringe. Cringe itu karena ya rasanya kayak nggak pas saja gitu. Kalau kita menonton orang lain, ini mohon maaf sebelumnya, kita yang paling dekat ya, misalkan sahabatnya kan Fuji. Kalau Fuji datang ke channel Master Deddy Corbuzier mengatakan hal serupa, terus dia menangis seperti itu, kita akan mungkin bukan menormalisasi, tapi akan, oh kasihan ya. Tapi kan Erika Carlina, come on, saya nonton pertama kali aja kaget. Ini seriously, wanita ini ingin menunjukkan image yang seperti itu. Apa yang akan terjadi jika nanti tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan dan bam, ini semua terjadi. Ini kan sesuatu yang mengagetkan dari orang yang tadinya itu mengatakan hal yang sebaliknya. Oke, fine, dia di sini tidak menangisi karena dia hamil di luar nikah dan tidak direncanakan bersama orang yang mungkin juga nggak dia pilih di sini. Tapi, dipilih atau nggak kan saya nggak tahu. Tapi maksudnya di sini ini adalah saat dia mempertanyakan dan juga nggak mengerti mengapa sosok ayah dari si anak ini melakukan hal itu. Saya terus kemudian berpikir, apakah memang klub malam tempat yang ideal untuk mendapatkan calon suami atau istri? Sekali lagi, apakah klub malam memang tempat yang ideal sehingga dia merasa kaget menemukan seorang laki-laki yang bersikap seperti itu? Bukan artinya saya mengecam orang-orang yang pergi, tapi hubungan yang terus kemudian tercipta saat orang bertemu, relasinya ini akan berbeda dengan jika mereka berjumpa di tempat yang lainnya. Silahkan berdebat tentang masalah ini, tapi saya nggak ingin memulai perdebatan di konten yang sekarang ini. Tapi izinkan saya meneruskan membaca lagi. Ada komentar dari
Lasu Fatika, kalau ini sih ya agak judging, tapi kalau menurut saya gak usah kaget, selalu yang doyan clubbing pasti gitu ujungnya. Walaupun enggak ya, tapi memang kesempatan dan resiko untuk tertimpa hal seperti ini tentu saja akan lebih besar kepada yang suka clubbing dibandingkan yang suka pergi main pedal, seperti itu misalkan. Dan saya lanjutkan lagi, Maitia Fitri, kalau di luar negeri udah kelar karirnya. Kalau di sini mungkin selain masuk Islam, ini mungkin akan menjadi sebuah pendongkrak karir yang luar biasa. Saya nggak berusaha satir, tapi it's you, ini kalian semua netizen yang menjadikan budaya seperti itu. Dan terus kemudian apa yang harus dikagetin? Dari Queen of Party, hamil duluan. Dari Irmania GSTN. Dan nggak kaget circle-nya akan bebas tanpa batas. Lagi apa saja kebobolan. Buktinya teman-temannya aman-aman aja. Oke, tapi kembali di sini, Erika Carlina tahu kalau itu salah. Ya walaupun ini susah ya, kalau kita nggak ngomong kalau ini adalah sebuah pembelaan, tapi ya itu haknya dia. Dan setelah itu dia juga tidak mempermasalahkan hamilnya, bahkan dia menerima anaknya. Tapi permasalahannya adalah kenapa dia merasa diancam oleh cowok itu tadi. Dan terus kemudian kok nangis waktu bikin itu bayi, nangis juga kah seperti itu. Dan banyak yang lainnya yang saya nggak tega membacakannya. Jadi kalau saya boleh katakan, ini sebenarnya nggak matching ya, adalah karena ini Erika Carlina dengan image yang seperti itu. Tapi apakah kalau saya berpikir dari sudut pandang lain ya, emang image seperti itu apakah nggak boleh punya penyesalan dan pada akhirnya dia mengakui di publik begitu, Mas Denny Darwo? Ya saya pikir dengan, mohon maaf ya, saya melihat ini sebagai arogansi. Arogansi menunjukkan kalau gue melakukan ini, gue minum, bahkan dia mempertontonkan meminum alkohol di konten sosial medianya ini tadi. Dan memang ada sebuah tujuan untuk membranding dirinya seperti itu. Lalu terus kemudian dia mengeluhkan sesuatu yang ditimbulkan oleh sesuatu yang dia klaim ini tadi. Itu sama seperti Paris Fernandes, dia menangisi kalau ternyata tangannya ini retak. Nah, retak mungkin bukan sesuatu yang ditimbulkan secara langsung, tapi karena dia memukul secara terus-menerus, otomatis kan bisa saja itu terjadi kesalahan dan tangannya ini retak. Atau nanti di saat tua dia mengalami sesuatu yang berhubungan dengan tulang misalkan seperti itu. Jadi kan rasanya nggak pas saja. Dia sebenarnya nggak salah saat Erika Carlina ini mengklaim dia dengan image-nya itu tadi. Iya, tapi saat dia terus kemudian sekarang itu menangis karena dia ya happens to be akhirnya memiliki anak dari seorang laki-laki yang berbuat seperti itu kan sesuatu yang ya itu ekses yang muncul karena dia berjumpa dengan orang-orang yang resikonya seperti itu lebih besar gitu. Oke. Tapi tindakan Erika Carlina ini menurut saya Darko menyampaikan itu ke publik, apalagi di podcast sebesar Close the Door, adalah tindakan yang tepat atau tidak tepat. Kalau dia mengeluhkan ini di sosial medianya sendiri, it's okay. Nah, mungkin di sini dia memiliki alasan karena dia merasa diancam. Walaupun saya juga mempertanyakan, karena kalau saya nggak salah mengerti dan memahami, dia ini mendapatkan spill dari chat yang ada di dalam sosial media. Yang mana chat tersebut tentu saja kan dia bukan membernya, maka dia seharusnya tidak boleh memiliki akses tersebut. Dia permasalahkan. Yang mana apa yang ada di dalamnya, ini bukan sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, tapi baru akan dilakukan. Maka ini akan jadi sebuah permasalahan di kemudian hari jika ternyata si laki-laki ini membawa penasihat hukum dan melakukan sebuah penuntutan. Lantas kalau kita bilang ya, apakah dengan cara ini pun, apa ya bahasanya, kan dia merasa dirinya terancam atau terteror, sedangkan dia justru memviralkan masalah ini begitu. Apakah dengan cara ini pun akan memperkeruh kasus ini ke depannya menurut Mas Denny Darwo? Saya kira dengan Erika Carlina tampil di publik seperti ini pun saya nggak tahu ya ini adalah pilihan yang tepat atau keliru. Kalau tempatnya di Close the Door saya pikir ini kurang tepat karena ini terlalu besar sehingga terus kemudian semua orang membicarakan dan kita nggak tahu eksesnya akan seperti apa. Seperti itu. Nah tapi kalau dia meng-up ini dengan cara yang sekarang ini saya pikir ya kurang sesuai. Dia harusnya ditemani oleh seorang penasihat hukum yang ya akan memberikan panduan dan memastikan dia nggak salah berbicara. Karena apa yang ingin saya katakan di sini malah ingin melindungi Erika Carlina yang saat ini sedang mengandung. Jangan sampai dia salah berucap yang kemudian ini akan bisa dipergunakan sebagai sebuah senjata oleh lawan hukumnya nanti. Karena mengingat ibu hamil pasti dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Oke, lantas dengan maksudnya Mbak Erika sendiri kan juga bilang bahwasanya dia pun nggak diancam seperti yang dia maksud itu, yang dijabarkan sama dirinya di podcast Close the Door ini. Nggak diancam seperti pun, mentalnya pun sudah hancur. Apalagi diancam seperti itu. Nah, apalagi dia muncul seperti ini dan dihujat banyak netizen.
apa ya kalau kita bilang, apakah ini justru akan memperparah kondisi mentalnya sendiri gitu Mas Yudar? Secara logika kan harusnya seperti itu. Tapi ya dari awal saja bahwa ada seorang wanita yang nekat untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang yang suka party dan sebagainya, itu saja itu nggak masuk di pikiran saya gitu. Jadi saat dia melakukan yang ini pun saya juga nggak masuk. Tapi saya nggak ingin menghakimi di sini. Saya yang mengatakan bahwa kejanggalannya itu muncul karena dia mengeluhkan sesuatu dari sesuatu yang dia klaim seakan-akan dia mahir di sesuatu itu tadi. Oke, dengan tersebarnya berita ini, tapi ada kemungkinan atau mungkin kesempatan, probability yang mungkin timbul, si cowoknya ini mungkin akan jadi bertanggung jawab kah, atau mungkin menafkahi bayi ini nantinya, atau apa sih? Itu mungkin harapan yang diharapkan juga oleh Master Deddy Corbuzier yang memberikan waktu dan tempat kepada Erika Carlina, dan juga harapan saya dan orang-orang yang lain ini akan berakhir dengan indah. Kalau mau lebih jauh lagi, ya berakhir dengan ya Erika Carlina menghentikan semua kegiatan ini tadi. Karena di usianya yang sudah nggak muda ini, melakukan apa yang tetap dilakukannya, ini sesuatu kebodohan. Pergi clubbing, partying, dan akhirnya berjumpa dengan orang-orang yang tidak tepat. Dan akhirnya melakukan sesuatu yang akhirnya juga bukan hasilnya yang disesali, tapi cara mendapatkan hasilnya ini tadi. Dia pun mengatakan, ini adalah hal terindah. Tapi apakah hal indah jika didapatkan dengan cara yang tidak indah akan tetap indah? Apa yang akan difikirkan oleh putranya kelak? Bahwa dia lahir dan ibunya itu sudah berantem sama bapaknya sejak saat itu terjadi. Ini satu hal yang mungkin akan difikirkan oleh banyak orang. Tetapi di sini saya tidak ingin menghujat siapapun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sosial media dengan semua aksesnya ini memang sangat berbahaya. Terutama saat sosial media itu menawarkan sebuah keterkenalan dengan kita melakukan sesuatu yang ekstrim. Saya tidak ingin menghakimi, tapi saat seseorang terus kemudian dipush atau didorong untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya, ini akan suatu saat nanti pasti dia akan sesali. Dan saya pikir ini terjadi pada sosok Erika Carlina. Oke, pertanyaan terakhir, langsung 2 pertanyaan aja. Akankah netizen ini memaafkan Erika Carlina seperti kasus-kasus? Sayangnya iya. Bukan artinya saya pengen Erika Carlina di sini dimaafkan, nggak dimaafkan, bukan. Tapi harapan saya jika Erika Carlina merubah image-nya karena usianya dan kecelakaan ini dan yang lainnya, maka terimalah. Tapi jika dia masih tetap dengan image-nya, apalagi dia adalah seorang ibu yang memiliki putra, saya pikir mabuk. Sekali lagi, saya pikir mabuk adalah perbuatan bodoh. Mabuk adalah perbuatan bodoh. Nah, terakhir ini. Akankah, ini kan maksudnya dengan dia menyebarkan ini kan banyak orang juga bilang kayak kok malah buka aib sendiri gitu kan, seolah-olah kayak gitu. Tapi kita nggak bisa menampik atau memungkiri wajah Mbak Erika ini cantik, ya, badannya seperti model gitu. Akankah nantinya ada laki-laki yang maksudnya ya menerima beliau ini apa adanya dan hidup bahagia nanti menurut Mas Dedar? Saya pikir akan selalu ada yang seperti itu. Dan ya sayangnya yang cantik itu pasti dimaafkan. Mohon maaf jika ternyata saya menyinggung beberapa orang atau orang yang mendengar, tapi inilah suara yang saya yakin banyak orang-orang juga memiliki suara yang sama, tapi tetap tidak merubah apa yang saya sampaikan di awal video ini, bahwa saya mendoakan yang terbaik. Semoga proses persalinannya berjalan lancar. Semoga ancaman yang dianggap dilakukan tadi tidak dilakukan dan tidak ada proses hukum yang terjadi. Lebih daripada itu, saya berharap wanita di luar sana mempertimbangkan ulang sekali, 2, 3 kali lagi jika ingin mengambil jalan yang sama. Dan untuk para netizen, berhenti menghujat. Karena sejatinya kita tidak tahu apa yang dilalui oleh orang lain dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka akhirnya memilih jalan yang mereka lalui. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.